Oke, Smart Viewers masih dalam tema Road to Pilmapres 2025 dan kali ini kita sudah kedatangan salah satu kandidat dari Pilmapres 2025 ada Rosa Palibo. Selamat sore, Halo, Rosa. sore Kak. Gimana perasaannya hari ini? Perasaannya ya alhamdulillah senang lah ya, kita harus senang lah tiap hari. Ini bisa jadi salah satu bentuk latihan ya, bisa di Iya benar. Pilmapres. Nervous gak? Nervous sih enggak ya, cuma lebih ke gimana ya, campur aduk lah rasanya. Dibilang nervous, enggak nervous banget, cuman lebih ke ya gimana kita bisa mengolah semua rasa itulah. Oke, ini kebetulan karena aku juga baru ketemu sama kamu. Betul. Mungkin belum banyak tak kenal maka tak saya mungkin boleh kamu kenalan dulu nih sama Smart Viewers yang ada di sini, nama dan dari jurusan. Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, aku Rosa Palibo. Aku dari Binusian 25. Saat ini aku, mungkin fakultas dulu ya. Dari fakultas di Mapres ini, aku mewakili School of Information System karena aku dari double degree jurusan Information System and Management. Mungkin gitu aja perkenalan singkatnya. Nanti saling ngobrol, kita mungkin bisa kenalan lebih jauh lagi. Oke, nah Pilmapres ini kan menjadi salah satu ajang yang paling ditunggu gitu ya. Betul. Sama para mahasiswa, khususnya juga di BINUS gitu. Nah, kamu sendiri nih gimana nih kira-kira proses mengikuti rangkaian Pilmapres? Mungkin boleh diceritain dari pendaftarannya mungkin, atau mungkin dipilih mungkin sama dari dosenmu atau gimana? Mungkin boleh ceritakan. Kalau dari Pilmapres ini sebenarnya persiapannya dari awal masuk kuliah ya Kak, karena untuk mendaftar di Pilmapres itu ada beberapa kriteria yang emang harus kita penuhi. Misalnya kita harus punya portofolio lomba berapa, atau kita harus publish jurnal, ataupun hal-hal kayak kita berkontribusi ke masyarakat, bikin buku, dan lain-lain seperti itu. Dan menurutku itu prosesnya butuh lama ya. Aku untuk daftar ke Pilmapres itu aja butuh 3 tahun dari semester pertama, karena aku juga involved di Case Study Club, di mana aku bisa latihan di sana untuk ikut lomba dan segala macam seperti itu sih. Jadi menurutku persiapannya emang harus dari awal gitu. Oke, kalau kamu sendiri berarti kan menunggu 3 tahun ya, lama ya gitu. Nah. Sampai akhirnya kamu mendaftar atau mungkin kamu diberitahu sama dosen atau gimana? Diberitahu dari mentorku di lomba sih Kak gitu. Okay. Jadi maksudnya sejauh ini tuh udah ikut lomba banyak, sayang aja gitu kalau misalnya nggak di exposure-nya lebih diperluas gitulah. Oke. Nah, sebenarnya tuh aku juga nggak tahu kalau Pilmapres itu udah buka waktu itu. Jadi saat udah buka, aku yang disuruh daftar, bukan kayak aku dari awal tuh nungguin kapan Pilmapres itu enggak. Oh enggak ya. Oke. Nah, sebagai mahasiswa yang akhirnya terpilih dan menjadi kandidat Pilmapres pasti juga memiliki nih kesulitan ya, tentunya dalam pembagian waktu antara kuliah dan juga kegiatan lain. Tadi kamu juga dijelasin kalau kamu juga sudah ikut berbagai lomba gitu. Itu kan menjadi nilai plus ya sebagai kandidat Pilmapres. Gimana kamu membagi waktu antara kuliah dan juga kegiatan lainnya, kegiatan berprestasi non akademiknya itu gimana? Kalau aku bagi waktunya sebenarnya kalau aku sendiri di luar dari kuliah itu aku cuma di Case Study Club Kak, jadi nggak kayak di organisasi A atau yang lain-lain. Jadi emang benar-benar fokusnya di 2 itu aja. Jadi menurutku nggak terlalu yang overwhelm banget karena cuma 2 itu aja. Mungkin lebih ke tahu prioritasnya yang harus diutamakan, karena misalnya kan kita namanya kuliah pasti yang utamanya kuliah gitu ya. Di luar itu misalnya lagi kompetisi dan mungkin ada hal-hal yang emang bertabrakan gitu, harus bisa memposisikan mana yang emang harus duluanin gitu sih kalau dari aku. Oke, nah kira-kira di tengah kesibukan kamu sebagai ya kuliah, mengikuti berbagai kegiatan di luar perkuliahan gitu, kira-kira kapan sih gitu menurut kamu waktu yang tepat nih mahasiswa untuk bisa memulai persiapan dalam mengikuti Pilmapres? Tadi juga kamu bahkan bilang kalau kamu sebenarnya tahu gitu Pilmapres dari awal kuliah, tapi sebenarnya menurut kamu sendiri yang sudah terjun langsung, apa sih atau kapan sih waktu yang tepat gitu mempersiapkan ini? Kayak yang aku bilang sebelumnya aja ya, mungkin kalau menurutku emang dari awal, cuman per prosesnya itu nggak langsung tiba-tiba di semester awal langsung siapin nih harus menang lomba juara 1 tingkat internasional, itu enggak. Tapi prosesnya itu menurut aku bertahap. Itu mungkin awal-awal belajar dulu involve
di organisasi untuk tahu gimana caranya untuk interaksi sama orang. Yang pertama itu kemudian kita bisa lanjut explore sebenarnya kita itu bisanya tuh di bagian mana sih. Kayak misalnya aku involve di case study club, tapi kan di case study club itu lombanya banyak ya, ada business case, business plan, ada data juga. Nah di situ mulai di explore diri aja sebenarnya kita itu bisanya di mana. Nah dari situ kita udah bisa mulai serius lagi. Misal udah mau ikut lomba nih, target pertamanya tuh yang mau ditargetin apa? Karena baru pertama ya udah lulus dulu deh prelimnya gitu. Seperti itu sih yang menurutku bisa bikin kita terus berproses bertahap, karena kalau tiba-tiba persiapan terus langsung mau juara 1 tingkat internasional itu menurutku nggak bisa. Jadi makanya aku bilang prosesnya tuh butuh waktu yang lama, tapi selama kita enjoy dan kita tahu apa yang mau kita achieve itu bakal worth it kok menurut aku. Oke, menurut kamu sekarang sejauh kita bahas lagi untuk soal Pilmapres ya, persiapannya kamu untuk Pilmapres hari Jumat ya, 28 Februari gitu. Sampai detik ini apa aja yang udah kamu lakukan? Yang udah aku lakuin banyak ya, karena by the way di Pilmapres tahun ini tuh prosesnya tuh cukup panjang, bukan dari kayak persiapan yang secara kita personal siapin aja, tapi dari panitianya itu yang harus kita lakuin itu lebih banyak. Jadi kayak ada trainingnya untuk semua Pilmapres. Kalau tahun sebelumnya itu belum ada Kak. Jadi tahun ini tuh ada training khususnya, mau training public speaking, impromptu speech. Terus di luar dari skill itu kita juga dikasih bekal gimana caranya kita punya manner, berperilaku, dan cara komunikasi sampai seperti itu. Selain itu kita juga harus ketemu sama dekan, kita harus ngobrol sebenarnya tujuan strategis dari fakultas kita itu seperti apa. Jadinya kita sebagai representatif fakultas tahu kita itu di posisi itu apa sebenarnya yang mau kita kontribusikan ke masyarakat itu seperti apa. Misal kita di sistem informasi, mungkin kita berkontribusi gimana caranya secara digital bisa membantu masyarakat seperti itu. Nah, selain itu kita juga ada konsultasi sama mapres-mapres sebelumnya, jadi kita bisa belajar dari mereka, insight di saat angkatan mereka tuh mapresnya seperti apa, atau kalau misalnya dia nggak lanjut nih jadi nomor 1 sebinus, dari dia masukan yang bisa dia berikan itu gimana. Terus kalau untuk tanggal 28 pastinya proposal, pitch deck, terus impromptu speech, seperti itu sih yang disiapin. Jadi lebih ke gimana nanti di hari H untuk impromptu speech-nya terkait dengan isu-isu SDG yang saat ini lagi happening, itu perlu dicari tahu juga, karena kalau impromptu speech kan namanya impromptu, jadi kita nggak ada persiapan, apa yang kita tahu aja langsung kita sampaikan di saat itu. Terus di sesi 2-nya ada presentasi yang mempersiapkan untuk pitch deck-nya, terus latihan gimana cara ngomong, mungkin nanti cara tanya jawab sama dewan juri juga seperti apa gitu sih Kak. Oke, berarti bisa dibilang sebetulnya ini banyak pembelajaran yang sebetulnya kamu dan yang lainnya dapetin ya gitu, karena tadi bahkan dibilang kalau misalkan di tahun ini sebenarnya ada perbedaannya, ada training khususnya, training khusus untuk public speaking dan lain, sebetulnya itu adalah hal yang penting ya sebetulnya. Nah, kalau misalnya kamu sendiri nih, sudah sejauh ini, menurut kamu sendiri, tadi kamu juga udah jelasin, aku udah banyak prestasi, menang lomba dan lain-lainnya. Apa sih dari yang kamu capai, apa yang paling membanggakan? Dan gimana dong, boleh ceritain proses pencapaiannya seperti apa? Kalau yang paling membanggakan mungkin lomba aku terakhir ya. Jadi itu lomba terbesarku menurutku, karena itu diadain oleh salah satu organisasi student information di US. Jadi itu menurutku paling besar dan paling cepat juga timelinenya. Ya walaupun tahun ini diadakan secara online, tapi aku sangat bersyukur bisa membawa timku sampai juara 1 di sana. Kalau diceritain, ceritanya panjang, karena sebenarnya kita dari awal tuh nggak niat untuk daftar lomba itu. Karena aku emang anak SI, tapi expertise-ku tuh bukan di coding. Dan lomba ini tuh ekspektasinya kita sampai punya prototipe-nya gitu. Jadi dari situ kita diminta untuk daftar lombanya, mau nggak mau kita harus cari anak teknikal. Jadi biasanya aku lomba itu bertiga, tapi ini berlima, kenalan lagi sama orang baru. Itu sih yang sebenarnya aku bersyukur, aku terus ketemu sama orang baru, ketemu gimana caranya dan bisa belajar dari mereka gitu. Kemudian sama ini sih, karena kita sama di Amerika itu beda waktu ya. Jadi waktu itu
presentasinya itu jam 6 atau jam 7 pagi di sana, dan di sini kan malam ya. Dan itu pengumumannya di sana jam 1 siang, kita di sini jam 1 malam. Jadi kita malam-malam harus nungguin dan deg-degan untuk tahu sebenarnya kita itu menang atau enggak. Itu sih yang menurutku paling membanggakan dan paling punya cerita berkesan. Oke, nah kira-kira nih, kalau kamu terpilih menjadi pemenang Pilmapres, kira-kira apa inovasi yang pengen kamu terapkan untuk membantu mahasiswa lain dalam mengukir prestasi? Inovasinya mungkin aku lebih pengen ada suatu matriks yang emang bisa diukur untuk bantu mahasiswa ini achieve berbagai prestasi. Misalnya kayak sekarang mungkin aku nggak tahu ya di fakultas lain ada atau enggak. Jadi di fakultas aku itu setiap setahun sekali kalau nggak salah, jadi ada mahasiswa kayak mahasiswa berprestasi lah, tapi itu yang diukurnya dari GPA dan juga lomba mereka yang udah dilakuin di tahun itu. Jadi kayak kalau misalnya mau dipanggil nih waktu event itu, gue harus ngapain ya? Maksudnya bisa jadi sesuatu yang bisa men-trigger kita untuk lebih berprestasi lagi. Tapi aku nggak tahu ya di fakultas lain ada apa enggak, tapi di fakultas aku itu ada. Jadi kita tuh bisa terus-terusan motivasi karena kita tahu yang mau kita achieve itu apa gitu. Bisa diadain satu matriks gimana caranya biar mahasiswa ini terus mau berkembang, nggak cuma di lomba aja. Misalnya kayak mungkin mereka lebih suka publish jurnal dan lain-lain, atau kontribusi ke masyarakat gitu. Mungkin kalau di BINUS ada SAT points kayak gitu. Nah mungkin bisa kalau misalnya kita ikut lomba itu bisa di-convert jadi SAT points. Dan menurutku itu sesuatu yang bisa lebih men-trigger mahasiswa seperti itu. Dan menurutku juga inovasinya bisa beyond of mahasiswa. Maksud aku kayak apa sih kontribusi yang bisa aku berikan ke masyarakat itu juga penting gitu. Kayak misalnya di ide gagasan kreatif di sekarang ini kan kita diminta ide gagasan. Nah itu bisa jadi suatu ajang bisa memperlihatkan gimana sih mahasiswa itu nggak cuman belajar doang di kuliah, tapi juga mereka punya ide-ide yang emang outstanding dan juga applicable di masyarakat gitu. Oke, Rosa terima kasih banyak ya atas waktunya. Mungkin kita sedikit mengganggu waktu kamu, sedikit mengganggu di tengah waktu kamu nervous, enggak ya? Mudah-mudahan lewat talk show ini sebetulnya bisa melatih kamu juga untuk ngomongnya di depan. Mudah-mudahan gitu, karena pertanyaan-pertanyaan kita mudah-mudahan nggak bikin trigger kamu untuk deg-degan ya. Enggak. Oke, pokoknya intinya semangat menuju Pilmapres. Semoga hasil yang terbaik apapun itu, kamu sudah memberikan prestasi yang terbaik. Sukses untuk Rosa. Oke, Smart Viewers, jangan kemana-mana karena kita masih punya banyak informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Jurnal Binusian.